وسلم على سيدنا محمد. Hadirin kiram yang kami muliakan, segenap para masyayikh, para kiai, wabil khusus masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo dan segenap keluarganya, semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, ditaatilah, amin ya rabbal alamin. Ya, kami hormati kepada teman-teman Himasal Palembang, alhamdulillah dalu niki saged kempal sebagian dalam rangka ramah tamah kali kumpul kangen kali tatap muka matur suwun saderenge rawuhipun, matur suwun atas penghormatan yang luar biasa. Kami haturkan jazakumullah khairan ahsanal jazaa. Kita mriki sajane kula niki datang Palembang niki acaranipun dadak sebenarnya, ibu tentang konsep secara jauh hari. Terus pun mungkin informasi yang diterima melalui dadakan karena memang nembusi ke Palembang sekitar 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah, kalau sangat teman sangat sakit kepanggih kali para himasal. Kalau niku nek sering derekaken abuya, sering derekaken beliau datang himasal-himasal. Dan sekalian ini pas adalah sarang acara teng Magelang niku kalih Romo Anwar Mansur. Beliau menyediakan atas niki datang himasal. Kulo ramen sangat kalih matur suwun sangat datang himasal. Sampun meluangkan waktu untuk nasul ilmi, meluangkan waktu dan berdakwah ke masyarakat. Nibaripun agamane Gusti Allah, nibaripun ilmu Mbah Abdul Karim. Beliau niku ketika kalau bersani, kalau ketika mengucapkan semacam niku dengan semangat dan kados senang banget. Nah, niki adalah sebuah tanggung jawab beliau. Memang kalau nek mirsani ngapa tokoh masyayikh Lirboyo niku nek tamu di mesti mengatakan datang alumni terkait perihal masalah lebet dantar, masalah ngajar dan sebagainya, karena iman pulau atau pendapat pulau niku para masyayikh Lirboyo niki ketika meskipun alumni sudah berada di rumah, beliau masih mempunyai rasa tanggung jawab kalau ada alumni supaya alumni niku tasik sakit sambung Toreko datang Lirboyo. Toreko Lirboyo dengan taknya saya utang 5 ta'alum gitu. Ketika mereka sudah selesai di Lirboyo, tentunya supaya Toreko Lirboyo nyambung gitu, kesannya alumni gambar ini kok kita ngajarakan apa yang diasalakan datang Lirboyo, saking Lirboyo. Boten pengen kecelakaan alumni dan dadasakan alumni sebagai yang khianat itu betul kurang. Makanya ketika dari akan abu yang dari akan adalah kelorosan selama Yanuar itu Mbak Idris bolak balik sering mengatakan kasus itu karena memang tanggung jawab orang masyayikh terhadap alumni itu bagus. Dan Abuya Kafa juga nanti dawuh tentang alumni supaya lebih menggiatkan kegiatan-kegiatan kumpul. Itu termasuk dari firman Allah yang mengatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, termasuk dari mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, yakni kumpul sesama alumni dalam sebuah majelis. Tentu akan tercipta kekuatan himasal, sehingga ketika tercipta kekuatan himasal, kekuatan alumni akan menyebabkan banyak kaderisasi yang kelak bisa dipondokkan di Lirboyo. Dalam faktor di antara salah satu alumni yang mungkin ketidaksambungan lagi kepada Lirboyo karena alumni tersebut itu jarang kembali kali bersama alumni yang lain. Itu terusnya nonton. Jadi alumni yang tidak sambung lagi kepada Lirboyo karena dia itu tidak pernah ikut kegiatan alumni. Akhirnya
ketidaksambungan itu tidak dilanjutkan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya akhirnya yang di sekolah ini sekolah formal, semacam bahasa kata Abu itu semacam kayak kapok mondok. Nah, jadi seumpama dia itu mondok dan anaknya gak di mondok nih, kayak terus gak usah mondok, kapok mondok, anak gak usah mondok, nanti mesti berbahaya. Karena nek ningali status dia mondok itu pada awalnya memang dia tafaqahu fid dini, maka konsep yang kedua adalah waliyum diru qaumahum ila ruja'u ilaihi la'allahum yahzarun. Maka dia ketika pulang ke rumah gitu, ketentuannya harus untuk menakut-nakuti masyarakatnya. Nek bahasa Quran ini nonton, tapi nek bahasa simpel mereka mendakwakan apa sing dia dapat di pondok pesantren Lirboyo. Niku karena apa? Karena dia semacam menjadi perwakilan dari masyarakatnya. Kalau perwakilan dari masyarakatnya, tentu dia mempunyai tanggung jawab yang besar atas keagamaan atau spiritual dari masyarakat setempat. Nah, kalau selaras juga tentang masalah perkumpulan alumni. Kalau melihat kados Bayi itu nanti kan acara bahsuni angkatan pulau itu nanti sampai ojo sampai ketika sampean mondok ke luar negeri sama Lirboyo, ojo sampai pemikirannya sampean akidah sampean itu lepas dari akidah Lirboyo. Bahkan ada niku teng Mekah alumni Lirboyo yang basuh, beliau sampai mengucapkan naudzubillah min dzalik sampai ini sampai saat ini, yakni arah pola pikir daripada alumni yang notabene ahli bahsu niku pola pikirnya datang Wahabi. Pada ahli bahsu tentunya dia dari awal ketika mondok dia sudah dibekali pemahaman tentang keaswajan yang luar biasa, pemahaman tentang mengolah Al-Quran hadis yang luar biasa. Tapi ternyata apa? Ternyata dasar kiambak itu Mekah itu malah terus kiakannya berubah terus Wahabi. Beliau Mbak Idris itu mengatakan na'udzubillah min dzalik. Dan ini hemat Allah karena apa? Karena memang ketika ada pelajar dari luar negeri, pelajar dari Indonesia ke luar negeri, kalau dia nggak pernah kumpul dengan sesama mahasiswa Indonesia, akhirnya pola pikir akan berubah. Sama juga ketika alumni, ketika bertemu derek kumpulan alumni, pola pikirnya tentang beliau juga akan berubah. Pola pikirnya kepada kaderisasi, kepada pesantren salaf itu juga akan berubah. Jadi pentingnya kados kumpul-kumpul alumni niku mungkin kados semacam niku. Selain yu'adzim syair Allah, bisa menyebabkan keagungan syiar-syiar Allah sehingga bisa mengkaderisasi banyak masyarakat sekitar untuk bisa memondokkan anaknya kepada Lirboyo itu sendiri. Dan setelah mereka berhasil untuk mengagungkan syair Allah, fa innaha min taqwal qulub, akan terjadi ketakwaan dalam hatinya. Niku ingkang Buya sampaikan semacam niku. Dan malih kalau nanti ketika pas seselawungan kali Yai Khalid almarhum, Yai Khalid Ridwan almarhum. Jadi sering sekali alumni yang nggak pernah kumpul kalau alumni beliau itu ketika mendapatkan sebuah info itu betul info yang valid, bahkan info yang hanya sebatas jari-jari, seperti Indonesia Sedone Bayi Idris. Waktu itu Bayi Idris dari betul-betul sedo. Lah alumni ini kumpulan nanti kempal kali alumni itu akhirnya ketika mendapatkan info daripada SMS Bayi Idris sedo, langsung diumumkan ke masjid, ke musola, dan betul sampai tabayu datang alumni di masa yang lain. Ya. Karena faktor tidak adanya dia berdekatan kepada alumni ketika di rumah. Jadi faktornya negatif itu kata sangat, ya, kata sangat. Oleh karena itu yang perlu harapkan datang alumni kali alias masa Lirboyo, khususnya Palembang ini, mungkin mawon silaturahmi antara sesama alumni Palembang ini digiatkan kembali, ya, semakin kompak, ya. Tentunya ketika alumni kompak itu insya Allah akan berusaha dari masyayikh itu kalau suruh kepada masyayikh, ya. Masyayikh itu setidak-tidaknya itu mesti dapat laporan. Nah, kalau dari BPK itu laporan tentang keadaan perihal di masa itu mesti dilaporkan bagaimana
kegiatan di masa sini, di masa sini. Lalu bagaimana ketika pas purba, Masyayikh juga melihat bagaimana antusias ketika kedatangan Masyayikh ketika pas purba. Beliau disampaikan ketika ada rapat BPK disampaikan. Jadi akhirnya ketika di situ penyampaian kegiatan Himasal aktif di sebuah daerah dan bila Masyayikh tahu kalau kegiatan tersebut melampak bahkan antusias Himasal yang banyak, itu beliau bahagia sangat, ramah sangat. Kalian kalian badhe nitipaken napa sing ingkang kula raosaken ketika derek Abuya derek alumni. Beliau tak juga selalu berpesan untuk kaderisasi kita putra anak-anak alumni ini hendaknya juga dipondokkan lagi, terutama untuk pondok salah. Kalau Abuya sendiri nggak spesifik kepada Lirboyo, yang penting pondok salah, ya. Karena salah satunya adalah dengan pondok salah itu kemuliaan seseorang, ya, kemuliaan alumni, kemuliaan orang tua akan diangkat derajatnya oleh sang anak tersebut ketika anak sudah berhasil dari pondok salah. Pada dasarnya memang meskipun pondok itu formal, ya, tapi kaderisasi untuk pondok formal itu tetap harus dari pondok salah. Ya. Contoh alumni ada pondok itu pondok formal, maka alumni tersebut itu ketika mengkader keluarganya harus dari pondok salah, karena pondok formal tidak bisa lepas dari mana pondok salah. Ini Abu Supi datang mondok dari anak karena memang nek mondok dari anak itu insya Allah rezeki pun boten disia-siakan oleh Gusti Allah, akan dijadikan rezeki yang barokah. Karena semacam itu adalah semacam dalam ayat Al-Quran dikatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wa taqaw syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang sebuah kaum yang mana kaum itu datang di setelah kamu. Mereka ini akan mengikuti kepada hawa nafsu mereka, akan menyia-nyiakan sholat mereka, dan mereka akan jatuh dalam sebuah kesesatan karena memang mereka tidak diberi kesempatan mengkader kaum-kaum setelahnya dengan baik, ya. Karena yang mereka pikirkan untuk kaum tersebut itu rata-rata apa yang kita makan untuk setelah ini, mata kunungan min ba'di, bukan mata budu min ba'di. Padahal kaderisasi itu justru mata budu min ba'di, apa yang mereka sembah setelah ini. Maka ketika konsepnya pola pikir adalah mata kunungan min ba'di, akhirnya mikirnya sementing sok anakku sukses kerja piye dan iso diakui oleh pemerintah, akhirnya di kuliahnya gak mandang iku mondok atau gak. Padahal perihal masalah pendidikan agama itu penting sangat. Kalau niku nyuwun sewu, kalau niku sempat pengen diancam kali Abuya Ahmad, nek sampeyan iku gak gelem mondok, gak gelem ngaji, ya sampeyan golek duit dhewe, sampeyan golek omongan dhewe, ya. Niku Abuya kalau mendet tamat SD kok diancam niku kados oleh Abuya. Akhirnya kalau pikir, saiki aku kok golek duit dhewe ra iso aku arep kerja apa. Akhirnya dengan ancaman Abuya itu, kalau akhirnya wedi dan kalau memilih untuk sekolah Lirboyo, ngaji di Lirboyo. Maka setelah berjalannya tahun, kalau anak-anak ternyata memang kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah nafkah itu juga selaras dengan masalah zakat fitrah itu. Ketika anak masih mau untuk belajar ngaji, belajar usul agama, maka anak itu wajib untuk dinafkahi. Tapi ketika anak nggak mau belajar urusan agama, maka anak tidak wajib dinafkahi. Jadi keputusan Buya kalau seandainya saya nggak mondok, nggak sekolah, nggak ngaji, maka Buya tidak wajib untuk menafkahi anaknya. Itu dalam permasalahan semacam itu. Oh, diancam itu oleh Buya. Jadi betapa pentingnya orang tua, khususnya ya Allah, orang tua juga alumni ini untuk meneruskan kaderisasi anaknya di jenjang kependidikan keagamaan, alias
di pondok pesantren Lirboyo itu sendiri. Ini sedikit info yang menindaklanjuti beberapa info yang beredar, dan dari BPK alhamdulillah Lirboyo niku sakniki sampun membuka zonasi lebih banyak. Selain sebelumnya ada zonasi 2, yakni zonasi Blitar kali zonasi Jawa Barat. Jadi nanti ke depannya, karena memang faktor gak muati lokal Lirboyo. Saat ini mawon kelas 6 niku Imriti saat ini dados dalu. Imriti saat ini dados sekolah dalu karena memang gak kuatnya lokal. Ya. Dan akhirnya dari situ, karena Lirboyo mempunyai pondok cabang Lirboyo itu saat ini dados saking zonasi. Terus sing mondok area Jawa Timur ketika masuk kelas 4 kali kelas 5 semua diarahkan di Pondok Blitar kali pondok Blitar. Yang area Jawa Tengah semuanya kelas 4 kali kelas 5 itu mondoknya ke area zona pondok cabang Demak. Sing area Jawa Barat mondoknya ke Majalengka. Sing area Sumatera mungkin mondoknya ke Mesuji. Nah, itu jadi Mesuji itu adalah tempat zonasi Lirboyo untuk area Sumatera ini kita Mesuji. Tapi apakah statusnya itu tetap sesuai dengan ketentuan MHM atau termasuk dalam standar MHM? Tetap. Jadi zonasi niku statusnya tetap menjadi bagian dari murid MHM. Jadi mungkin saat sampun itu Mesuji kok kelas 6 mungkin langsung diuncalin balik Lirboyo. Ya, Lirboyo. Jadi meneruskan bangunan ini sekolah itu. Karena memang faktor di tempat niku, bahkan tahun besok niku kelas biasa ini kelas 1 Israelian gitu. Kemudian niku berarti kelas 4. Qaidah Surafiah niku saat ini mustahik 54 mustahik. Ya. 54 mustahik sak kelasnya 70 nomor sekitar 65 niku bayakan atas niku. Jadi hemat kula ini faktor barokah para masyayikh sing sampun tilar. Dia ketika nek terus dia Lirboyo ditilar Bayi Masuki Yosewu tambah kata, ditilar Bayi Mahnus tambah Malik, ditilar Bayi Idris tambah Malik. Ini faktor keramatif para masyayikh Lirboyo. Mungkin mengawal Lirboyo tetap sakit ajak, sakit istiqomah, sakit jaya, sakit berkontribusi kepada masyarakat tentang keagamaannya. Ya. Karena memang Lirboyo di kados niku, Lirboyo niku mau di kados niku fokusnya tentang bidang kitab salafnya alias tentang pendidikan salafnya niku. Karena suatu saat masyayikh Lirboyo niku sempat engel-engelan kalau ingat gawe ya. Sempat debatan tentang masalah kelegalitasan ijazah pondok Lirboyo. Sekarang kan Rian itu sempat Lirboyo itu ada tawaran awakmu ijazahnya bisa dilegal formatkan kalau ada pelajaran kurikulum umum di Lirboyo. Nusewu, Bayi Idris itu menyetujui, tapi masyarakat itu bukan setuju. Ya, sempat engkel-engkelan itu, ya. Bahkan dawuh ibu ya niku riyen nek BPK waktu enten para masyayikh sepuh enten niku nek debatane niku lemen, ya debatane lemen. Sampai ketika pas debatan saking kroditnya suasana rapat, Bayi Iwan itu adzan dan pundi rapat itu adzan. Waduh, kamu gitu tak antara Mbah Aziz, Bayi Iwan, semua itu rapat itu proses sampai Bayi Anwar adzan tunggu di terlokasi anak itu adzan Bayi Iwan itu. Nah akhirnya dari pihak Lirboyo kesepakatan meskipun boten usah menerima tawaran legalitas ijazah untuk Lirboyo, biarkan Lirboyo semacam niki ya. Kalau ada wali santri yang menginginkan ijazah yang legal formal, ya carinya jangan di Lirboyo, carinya di pondok lain. Dan itu tawaran ini
perihal tentang situasi kena Lirboyo nggih masa atau saat ini nggih kados niku bentuknya. Ya insyaallah bukan berubah. Dan kalaupun ada perubahan status seperti Mas Ali, tapi insya Allah dalam segi lembaga, dalam segi pendidikan kurikulum belum ada perubahan sama sekali. Bahkan lebih diperkuat keilmiahan Lirboyo itu lebih diperkuat. Ada pembuatan risalah setiap siswa niku tiap tahun niku ada pembuatan semacam skripsi atau risalah, dan di situ risalah niku dibagi menjadi 3. Enten model terjemahan kitab, enten model pentaklikan kitab, enten malih model maudhu'iyah niku bagi ngarang buku. Niku per individu santri saat ini kados niku untuk menjelang tamatan Lirboyo. Mungkin niku mawon sehingga saged kula sampaiaken. Ya harapannya kalau wau mugi-mugi di masal Palembang diparingi kekompakan yang luar biasa. Tentunya saged menggunakan datang para masyayikh Lirboyo. Oke, sampai ini mohon barokah doa tentang para masyayikh, terutama masyayikh yang Sampun Pilar, khusus ini punyai Halimah, punyai Khotimah Khairiyah, punyai Maftub Sampun Pilar. Mungkin beliau berdua dibanding derajat ingkang saya Al-Fatihah. Iya karena berdua iya. Surah Al-Ladin Matur suwun ingkang sangat kula aturaken alafun